Banyak sekali peristiwa-peristiwa unik yang menurut saya harus kita tahu yang terjadi di pertempuran Hunain. Karena pertempuran Hunain ini pertempuran yang sangat-sangat melegenda, di mana ini adalah sejarah baru dalam sejarah Islam. Karena satu, perang Hunain ini kaum muslimin menghadapi musuh terbanyak sepanjang sejarah mereka. Sepanjang sejarah mereka dalam arti para sahabat ya, yang pada masa itu masih ada Rasulullahnya gitu. Pada masa kenabian lah ya. Kemudian yang kedua, pertempuran Hunain juga mencatatkan sejarah di mana kaum muslimin itu mengerahkan pasukan terbesar sampai mencapai 12.000 orang. Dan sejarah yang ketiga adalah di mana pasukan Islam yang demikian banyak, yang terbanyak sepanjang sejarah kaum muslimin pada saat itu justru tidak memunculkan hasil sesuai harapan. Nah, apa saja sih yang terjadi di pertempuran ini akan kita bahas di video kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini yang datang dari dunia Islam, dan ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan peristiwa Fathu Mekah, di mana kaum muslimin itu berhasil memenangkan kota Mekah seluruhnya masuk Islam tanpa peperangan. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain yang akan menjadi bahasan kita di video kali ini, di mana kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan Saqif dan Hawazin. Peristiwa yang ketiga dilanjut dengan pertempuran Taif, dan yang terakhir adalah peristiwa kematian putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibrahim. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam yang bertepatan dengan semua rangkaian peristiwa tadi. Yang pertama datang dari Bizantium, di mana Heraklius, raja yang berkuasa di Bizantium pada saat itu, berhasil mengembalikan relik salib sejati dari Persia ke Yerusalem. Peristiwa yang kedua, karena masih berdiam di Yerusalem, keluarlah dekret yang ditulis oleh Heraklius, di mana dekret itu mengatakan bahwa semua Yahudi yang pada saat itu tinggal di Yerusalem harus masuk Kristen, sesuai dengan agama yang dianut oleh Heraklius. Peristiwa yang ketiga datang dari kerajaan Sasania di Persia, yaitu dilantiknya Boran atau Puran sebagai Ratu Sasania. Dan yang keempat, pergantian kepemimpinan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I dari kerajaan Pallava, India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun ke-8 hingga ke-9 Hijriah selengkapnya. Ini adalah video kedua tentang pertempuran Hunain ya, di mana video yang pertama kita membahas tentang latar belakang terjadinya pertempuran Hunain, juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh musuh Islam, yaitu Bani Hawazin dan Bani Saqif. Kita kali ini akan pindah pada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir kita sudah bahas bahwa beliau itu melakukan persiapan karena sudah mendengar kabar tentang penyerangan yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh suku Hawazin dan suku Saqif. Jadi mereka sudah melakukan persiapan untuk menyerang kaum muslimin gitu ya. Jadi mereka intinya sih ke kaum muslimin ya, bukan ke kota Mekahnya, bukan untuk menguasai kota Mekah. Jadi mereka itu melakukan penyerangan, mengingatkan ya di episode sebelumnya ya tentang latar belakang terjadinya Hunain, bahwa mereka itu menyerang bukan untuk menyerang daerahnya dan menguasai daerah tersebut gitu, yaitu Mekah, tetapi untuk menghadang laju perkembangan dakwah. Itu jangan sampai kaum mereka terkena imbas dari dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap memegang teguh agama mereka terdahulu. Karena
setingkat Quraisy saja ternyata sudah menyerah kepada Rasulullah SAW, dan mereka tidak mau itu terjadi. Mereka tetap ingin eksistensi mereka itu tidak diganggu oleh dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana biasa, ketika mendengar kabar yang datang itu, Rasulullah SAW selalu melakukan check and recheck dengan cara mengutus mata-mata beliau yang beliau percaya yang melakukan spionase ke tempat musuh. Pada saat itu yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah seorang sahabat yang terpercaya. Menurut saya ini termasuk sebagai spionase yang paling hebat setelah Huzaifah bin Yaman, yaitu Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami. Untuk selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai Abdullah bin Abi Hadrad radhiyallahu anhu. Rasulullah mengutus Abdullah bin Abi Hadrad itu untuk mencari informasi. Pertama yang harus dia pastikan adalah kebenaran berita tersebut. Jadi benar tidak informasi yang mereka terima? Tentu saja dari informan ya. Kalau informan kan kayak gitu ya. Dia memberikan informasi secara garis besar. Nah, setelah informasi itu diterima dari informan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kembali mengutus mata-mata ini untuk memperjelas. Apakah betul? Kalau betul, ini Rasulullah tidak sekedar mencari tahu benar atau tidaknya, tetapi ada tugas-tugas rentetannya. Kalau betul, maka Abdullah bin Abi Hadrad itu harus masuk menjadi pasukan musuh, menyusup, menyamar, dan mencari informasi tentang taktik peperangan, tentang banyak hal yang berkaitan dengan pertempuran yang akan mereka jelang. Tentang pasukannya, tentang jumlahnya, tentang senjatanya, tentang persiapan-persiapan, tentang siapa tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya, siapa yang memimpinnya, kemudian perbekalannya bagaimana, persiapannya bagaimana, dan segala hal. Bahkan sampai gosip-gosip kecil, riak-riak kecil yang ada di pasukan musuh itu harus dicari tahu oleh Abdullah bin Abi Hadrad. Tugas yang diterima oleh Abdullah bin Abi Hadrad ini tugas yang sangat-sangat berat ya. Sangat-sangat berat. Kenapa? Karena dia harus menyusup ke pasukan lawan. Kalau ketahuan, ini tidak lain tidak bukan nyawa taruhannya. Kalaupun dia selamat, dia belum tentu bisa berhasil juga karena lembah Hunain itu kan besar. Pasukan musuh itu jumlahnya besar. Menyusup ke pasukan musuh, dia harus menjadi pasukan musuh itu. Harus jadi bunglon kan. Pakaiannya harus sama, kemudian ya kalau bahasa masih sama lah karena mereka dari lingkungan yang sama ya dengan bahasa Arab. Tetapi dia harus berusaha mengenal jadi kayak berasa bukan asing gitu, bukan orang asing di situ yang seolah-olah dia dari suku Hawazin atau suku Sakif gitu. Dan bagaimana cara dia menyamar itu tidak diceritakan karena ini kan misi mata-mata ya. Dan Abdullah bin Abi Hadrad ini bukan tipe orang yang, jadi beliau itu memang tipe spionase aja yang beritanya itu hanya disampaikan kepada Rasulullah SAW saja secara rahasia gitu. Berbeda dengan Huzaifah bin Yaman yang beliau itu cukup populer juga di depan layar ya, di depan layar, sehingga beliau bisa merawikan atau mengisahkan apa yang terjadi ketika beliau itu melakukan spionase ke tengah-tengah musuh pada pertempuran Ahzab. Sementara kalau Abdullah bin Abi Hadrad ini bukan tipe yang seperti itu. Beliau tipe orang yang di belakang layar saja. Sehingga apa yang beliau lakukan di camp musuh itu sampai sekarang itu tidak ada yang meriwayatkannya gitu. Cuma yang kebayang oleh kita kan, terbayangnya beliau itu pasti ketika datang itu tidak bisa kalaupun dengan kendaraan yang harus disimpan dari jauh gitu ya, ia mengendap-endap, kemudian memakai pakaian yang sama dengan musuh, kemudian berbaur. Dalam hati tegang pasti ada ya, yang namanya manusia, tetapi bagaimana dia bisa menyembunyikan ketegangan itu dan mencari informasi ke sana kemari dengan sangat-sangat detail. Dan apakah usahanya berhasil?
Alhamdulillah dengan pertolongan Allah apa yang dia usahakan itu berhasil. Dia berhasil menyelundup masuk, berhasil mencari informasi dengan sangat lengkap sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, dan berhasil keluar juga, mencapai kudanya yang ditambatkan di kejauhan, lalu memacu kudanya tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan semuanya dengan sangat detail kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh mata-mata yang hebat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Hadrat, ini benar-benar harus ya. Rasulullah SAW sebagai orang yang memang beliau itu kecerdasan dalam menilai karakter, kemudian menilai kehebatan, kepribadian seseorang, ini sangat hebat ya beliau ini. Sehingga bisa menetapkan tugas itu kepada seseorang yang tepat. Salah satunya adalah kejadian di sini, di mana Rasulullah SAW itu memilih seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Hadrat, di mana orang yang disimpan di kerja-kerja rahasia seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar punya keberanian 100%, ditambah dengan keikhlasannya juga 100%, tidak boleh kurang. Kenapa? Karena tadi ya sudah saya sebutkan bahwa tugas mata-mata itu taruhannya adalah nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus siap tidak mendapatkan sorotan perhatian dari orang lain. Karena apa? Tugas rahasia. Diutusnya dia adalah rahasia, pekerjaannya rahasia, laporan-laporannya pun rahasia. Di sini hanya disebutkan namanya saja, tidak diberitahukan dalam riwayat apa yang dia lakukan dan sebagainya. Hudzaifah bin Yaman juga meriwayatkan atau menceritakan tentang kisah dia melakukan mata-mata kepada pasukan Ahzab, itu kan setelah Rasulullah wafat ya, jauh-jauh setelah Rasulullah wafat, sehingga diharapkan diambil manfaatnya oleh kita semua. Tetapi sebagian besar itu kan hanya satu orang, mata-mata Rasulullah SAW yang kita tahu bagaimana kisah ketika dia melakukan spionase. Sementara sahabat-sahabat yang lain, dan ini banyak, bukan hanya Hudzaifah bin Yaman, karena misi Rasulullah SAW itu bukan hanya di perang Ahzab saja, peperangan Rasulullah banyak, misi rahasia Rasulullah juga banyak. Dan ini Hudzaifah hanya salah satu. Sisanya orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW melakukan spionase itu adalah orang-orang seperti Abdullah bin Abi Hadrat, yang ikhlas, yang rela untuk tidak kesorot media, yang rela untuk terus-terusan dia bekerja dalam diam, yang rela untuk tidak dikenal. Dan bagi orang-orang, bagi kita lah ya sebagai manusia, dikenal itu kan kayak kebutuhan dasar nggak sih? Kebutuhan dasar eksistensi gitu ya. Kita dikenal nih sama orang. Adalah orang-orang yang hebat, dia yang siap untuk tidak dikenal oleh orang lain gitu. Dan Rasulullah memilih dengan tepat orang-orang tersebut. Sehingga ya sampai sekarang kita tidak tahu tuh apa yang dilakukan Abdullah bin Abi Hadrat di perkemahan musuh di perang Hunain. Ini justru menandakan bahwa Abdullah bin Abi Hadrat itu melakukan tugasnya dengan sangat baik, terbukti ya informasinya itu sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu punya gambaran tuh bahwa pasukan musuh itu terdiri dari kabilah mana saja, pemimpinnya mana saja, jumlahnya berapa gitu ya. Itu dari informasi yang didapatkan oleh mata-mata beliau, yaitu Abdullah bin Abi Hadrat. Kita masuk ke kisah yang kedua yang dituliskan di kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, yaitu kisah persiapan Rasulullah SAW setelah mendapatkan informasi dari Abdullah bin Abi Hadrat. Kisah yang kedua ini berkaitan dengan pasukan Rasulullah SAW, pasukan yang disiapkan Rasulullah SAW. Masih ingat ya teman pecinta sejarah bahwa Rasulullah SAW membawa pasukan dari Madinah dalam peristiwa Fatuh Mekah untuk memenangkan kota Mekah, itu jumlahnya mencapai 10.000 orang. Dan 10.000 orang prajurit yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Madinah ini semuanya ikut menjadi pasukannya Rasulullah SAW ke Hunain. 10.000 orang. Kemudian karena orang-orang Quraisy itu sudah banyak yang masuk Islam, maka
orang-orang Quraisy pun mereka sudah masuk Islam, mereka sudah sadar gitu ya, kan kebaikan yang harus mereka lakukan salah satunya adalah sadar bahwa mereka itu harus ikutan berjihad dengan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang ini berkumpul dan ikut menjadi pasukan Rasulullah SAW sebanyak totalnya 2.000 orang. Dan uniknya di sini ada pasukan kecil yang ikut ke dalam pasukan yang tadi ya, yang pasukan orang Quraisy itu, yang para mu'alaf itu bergabung 80 orang justru yang belum masuk Islam. Salah satunya adalah tokoh besar Quraisy, salah satu pimpinan Quraisy, yaitu Sofwan bin Umayyah. Yang masih ingat ya, bahwa sebetulnya Sofwan bin Umayyah ini adalah seseorang yang masuk ke dalam daftar hitam kaum muslimin, di mana dia kalau ditemukan dimanapun pada saat peristiwa Fatu Mekah, pada saat kaum muslimin masuk ke Mekah itu harus dieksekusi mati. Namun Sofwan bin Umayyah ini dimintakan ampunan oleh sahabat sejatinya, sahabat dunia akhiratnya, yaitu Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Tentang kisahnya bagaimana, teman pecinta sejarah bisa ya mengikuti video tentang Sofwan bin Umayyah. Nah, Sofwan bin Umayyah ini menangguhkan keislamannya, berbeda dengan orang-orang lain yang juga yang juga masuk ke dalam daftar hitam yang harus dieksekusi. Mereka kalau tidak masuk Islam, maka mereka itu dieksekusi, tidak mau masuk Islam. Berbeda dengan Sofwan bin Umayyah, dia tidak mau masuk Islam, sebetulnya menangguhkan keislamannya, meminta waktu dulu kepada Rasulullah SAW untuk berpikir, tetapi dia dimintai perlindungan oleh sahabatnya tadi, yaitu Umair bin Wahab. Nah, saya kisahkan ini kembali karena memang ini berkaitan erat dengan peristiwa di mana Rasulullah SAW itu melihat kaum muslimin banyak banget nih yang ikut, sampai 12.000 kan, 12.000 orang total ya. Nah, ternyata orang-orang ini senjatanya banyak juga yang tidak lengkap. Jadi untuk peperangan kayaknya tidak terlalu mumpuni lah, tidak memenuhi gitu untuk sebuah peperangan. Sehingga Rasulullah SAW itu memanggil Sofwan bin Umayyah yang memang dia memiliki bisnis penyewaan senjata gitu. Dia punya tameng, dia punya pedang, dia punya tombak, bahkan dia punya kuda juga, pelananya dan sebagainya, baju besi segala macam. Pokoknya segala persiapan atau kelengkapan perang dia memilikinya dan jumlahnya banyak. Dia itu memang punya bisnis menyewakan perlengkapan perang tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memanggil Sofwan bin Umayyah dan meminjam peralatan perang tersebut kepada dia. Tetapi pinjamnya itu dalam bentuk memang sewa ya, dibayar. Yang dipinjam atau yang disewa dari Sofwan bin Umayyah adalah 100 buah baju besi dan persenjataan. Kemudian bukan hanya ke Sofwan bin Umayyah, juga ke orang Quraisy lain yang juga sama punya penyewaan alat-alat perang itu. Beliau meminjam kepada Naufal bin Haris itu 3.000 tombak. Dan juga kepada lain-lainnya. Yang disebutkan hanya kepada dua ini ya, Sofwan bin Umayyah 100 alat-alat perang, dan kepada Naufal bin Haris itu 3.000 tombak. Sofwan bin Umayyah itu ditanya oleh sahabatnya, kalau tidak salah Abu Sufyan gitu ya, atau siapa, itu ditanya, kok kamu ikut perang gitu. Sofwan bin Umayyah menjawab, saya mau mengawasi senjata-senjata saya tuh, bisa yang hilang dipakainya atau rusak atau gimana gitu ya. Jadi dia ikut rupanya untuk mengawasi penggunaan senjata yang dipinjam dari dia gitu. Apakah ini benar atau tidak, atau cuma ngeles saja, hanya Sofwan bin Umayyah yang tahu, dan tentu saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberitahu kepada kita ya bahwa meskipun ini urusan kaum muslimin, apalagi ini urusan berjihad ya, tetapi kita melibatkan kaum kafir di dalamnya itu diperbolehkan. Jadi kita menggunakan, ini kan Rasulullah SAW berperang, memerangi orang-orang kafir, tapi dengan meminjam senjata, menyewa senjata dari orang kafir juga, yang sudah punya kesepakatan. Nah, ini diperbolehkan. Ini untuk menjawab pertanyaan kita semua mungkin ya, dan juga pertanyaan orang-orang yang netizen kita gitu, yang sering mempertanyakan bahwa
wah kamu yang membela Palestina tuh jangan gunakan Facebook, jangan gunakan sarana-sarana orang kafir. Nah, ini jawabannya di sini. Ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah ya, kita jadi tahu nih aturan-aturan yang berlaku di kehidupan kita ya. Salah satunya ketika kita menggunakan fasilitas milik orang kafir yang apalagi itu memang disewakan gitu ya, bahkan dipinjamkan saja boleh, apalagi disewakan. Lalu senjata itu atau fasilitas itu kita gunakan untuk menyerang orang kafir juga, itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita memakai Facebook, itu kan orang Yahudi katanya, kemudian bukan katanya, memang iya ya, Mark itu kan orang Yahudi gitu. Kemudian orang-orang yang memang pro terhadap genosida di Filistin, itu kan mereka memiliki usaha-usaha yang banyak. Ketika fasilitas-fasilitas itu kita gunakan untuk menyerang mereka kembali, itu diperbolehkan. Argumentasinya dari kisah ini ya, kisah Rasulullah SAW meminjam senjata dari Sofwan bin Umayyah dan Naufal bin Haris. Itu diperbolehkan. Ya, dan dengan tahu ini kita tidak boleh lagi bertanya atau berdalil bagaimana nih hukumnya kita pinjam alat mereka untuk menyerang mereka gitu. Dalam pertempuran itu boleh ya, dan sekarang juga kita kan bertempur di media nih, kita gunakan media-media mereka justru untuk menyerang mereka. Yang tidak boleh adalah mengambil fasilitas mereka untuk kepentingan pribadi kita yang justru menyerang kaum muslimin Filistin. Itu yang tidak boleh ya. Ya contohnya kita menggunakan media, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan YouTube menjadi sarana untuk menyerang saudara-saudara kita di Filistin. Nah, ini yang tidak boleh. Itu jangankan memakai menggunakan sarana dan fasilitas mereka. Sudah jelas-jelas kita membeli sesuatu untuk kepribadian kita, untuk keperluan kita, itu adalah pernyataan keberpihakan kita terhadap sebagai pernyataan keberpihakan kita terhadap genosida yang dilakukan oleh mereka gitu. Jadi harus hati-hati ya, karena ini nanti ditanya loh di akhirat. Kalau kita ditanya kenapa kamu menggunakan sarana fasilitas dari orang-orang kafir untuk menyerang menyerang genosida di Filistin, maka kita punya dalil tuh. Karena Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama dan diperbolehkan oleh beliau. Bahkan beliau melakukannya. Tapi ketika ditanya oleh Allah SWT, kenapa tuh kamu masih membeli produk-produk mereka yang dananya itu disumbangkan untuk pemusnahan massal di Filistin? Kita jawabannya apa? Gitu ya. Ya kalau Anda punya dalil, silahkan Anda nanti bawa dalil itu atau argumentasi itu di hadapan Allah. Apakah Anda masih bisa menjawab atau argumentasi Anda akan dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam bersikap ya teman pecinta sejarah, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, bahkan satu suap misalnya Pizza Hut yang kita makan, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, akan ditanya kenapa kita makan itu, karena dananya itu meskipun tidak seutuhnya ya, karena ada yang dipakai buat gaji, ada yang sebagainya, tetapi ada yang diberikan berapa persen untuk biaya senjata, biaya bom dan sebagainya untuk pemusnahan massal genosida di Filistin, maka itu akan jadi pertanyaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini, dua kisah yang sangat-sangat bersejarah dan sangat luar biasa yang harus kita ambil hikmahnya di kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan kebenaran, mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus-menerus menggali dan menggali lagi ilmu dari sejarah, khususnya Sirah Nabawiyah. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf atas kesalahan yang ya namanya manusia, pasti ada kesalahan selama saya menyampaikan video ini, selama saya menyampaikan sejarah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.